Kita kembali lagi di part 5. Kalau kemarin kita sudah membuat proses create, read, update, dan delete di input data pasien. Di part 5 ini kita akan coba bikin login page, di mana ketika dia sukses maka dia akan dilarikan di halaman indeksnya rekam medis, tapi kalau dia gagal maka dia tetap dikembalikan di halaman login. Yang perlu kita siapkan apa? Yang pertama kita siapkan tampilan login page-nya dulu. Kalian bisa bikin secara manual, yang penting di situ ada username, ada password, kemudian ada tombol submit-nya, atau kalian bisa cari download di internet untuk tampilan login page. Di sini saya sudah siapkan, saya tinggal copy ya, nanti saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke rekam file saya, yaitu di rekam medis. Kemudian saya tinggal paste. Untuk tampilannya login page yang saya kopikan ini saya jalankan. Untuk tampilan login page-nya seperti ini, ada username, kemudian ada password, dan ada tombol submit. Nanti yang tidak kita gunakan akan kita hapus ya. Untuk register here kita akan hapus. Kita akan coba buka filenya. Oke, filenya seperti ini. Kemudian di sini ada username, jangan lupa name-nya, ada name username ya, kemudian password, name-nya kita kasih password. Untuk register here-nya ini kita hapus karena tidak kita gunakan. Kemudian jangan lupa di bagian submit ya, tipe submit, name-nya saya kasih nama submit. Kemudian di bagian atas form action-nya jangan lupa ya, di sini form metodenya adalah post. Oke. Di sini sudah ditutup. Kalau sudah, maka kita tinggal bikin database-nya atau tabel di database-nya untuk loginnya. Kita bikin kemarin kita bikin namanya rekam medis. Oke, database-nya kita cari dulu. Oke. Kalau sudah, kita akan coba bikin satu tabel namanya T-user. Kemudian saya user, ID user, nama, kemudian username dan password. Oke, ini field yang sederhana ya. Saya coba yang bikin yang sederhana saja. Kita tinggal atur untuk tipe datanya. Untuk ID user kita pakai integer, kita kasih 2 saja. Kemudian nama varchar kita kasih 30. Kemudian username kita kasih varchar juga, kasih 30. Password kita kasih varchar, kita kasih 30. Kemudian di bagian ID-nya kita kasih auto increment dan kita simpan. Kalau tabel sudah kita buat namanya T-user, kemudian kita tinggal bikin prosesnya. Di sini saya siapkan satu file namanya proses yang nanti saya letakkan di folder namanya models. Maka di bagian ini kita perlu atur ya. Kita perlu menggunakan include kita taruh di models, folder models, kemudian nama filenya adalah proses.php. Maka kita perlu bikin satu halaman new. Kemudian untuk prosesnya, biar saya ngetiknya tidak terlalu lama, saya kopikan proses login yang paling sederhana. Saya kopikan aja. Kemudian di sini kita tandai PHP, kemudian kita tutup di bagian ini. Artinya iset, kita menggunakan iset jika ya ini penamaannya login. Kita cek dulu file untuk submitnya namanya apa? Namanya di sini adalah submit. Maka di sini kita ubah, kita samakan. Jika tombol login diklik ya, maka dia akan menjalankan file yang namanya model proses, kemudian dia akan mencari yang namanya iset post login ya. Kemudian kita akan menangkap variabel dari username, isinya adalah username yaitu ini.
Kemudian kita juga menangkap atau membuat sebuah variabel namanya variabel password, yaitu kiriman dari password ini. Oke, kalau sudah di sini saya tinggal membuat sebuah query, MySQL query, kemudian $koneksi ya. Di sini kan kita belum membuat sebuah koneksi ya. Maka di sini kita perlu menambahkan untuk proses koneksinya, include koneksi. Kita cek koneksinya, kita taruh di mana kemarin. Untuk koneksinya dia berada di models ya. Filenya adalah file model, folder models, kemudian connect.php. Kita pastikan lagi connect.php. Kemudian kita buka. Untuk koneksinya dia menggunakan variabel dbli. Maka di proses ini kita tinggal paste saja. Oke, kemudian kita ambil select kali from, dia akan membaca tabel. Nama tabelnya apa tadi? Nama tabel di database-nya adalah tuser, kemudian kolomnya yaitu username dan password. Maka dia akan memastikan username-nya sama nggak dengan username yang ada di sini. Oke, kemudian password-nya juga passwordnya sama apa enggak. Ini adalah query yang paling basic ya. Nanti kalau kalian sudah memahami proses login, maka saya sarankan jangan menggunakan proses login yang query-nya seperti ini. Kalian bisa baca dulu username-nya apa, ada apa enggak. Kalau tidak ada, maka dia tidak akan bisa memproses selanjutnya. Tapi kalau username-nya ada, maka langkah selanjutnya kalian baru membaca password-nya sama apa enggak. Nanti password-nya kalian bisa hash ya. Oke. Kalau seperti ini dia langsung membaca ya username dan passwordnya apa. Oke, kalau dia kita hitung dulu, membuat sebuah variabel hitung dengan menggunakan MySQL 6 row, maka kalau dia sesuai maka nilainya akan 1 ya. Nilainya di variabel hitung ini adalah 1. Jika variabel hitung lebih dari 0, maka kalau seumpama di sini username dan passwordnya sama, nilainya kan 1, maka artinya jika 1 lebih dari 0 memenuhi apa enggak. Kalau dia memenuhi, maka dia akan membuat ini jangan dulu ya. Ini saya tutup dulu aja, nanti kita bahas ya setelah proses loginnya sukses. Maka artinya apa? Jika dia sesuai 1 lebih besar dari 0, maka dia akan dilarikan di halaman indeks. Tapi jika dia tidak sesuai, maka dia akan tetap diarahkan ke halaman login.php. Itu artinya ya, kita akan simpan dulu. Kita taruh mana? Kita taruh di file atau folder namanya models. Kemudian kita kasih nama proses.php. Oke. Di sini kita cek untuk modelnya ya, include-nya. Oke, sudah benar. Langkah selanjutnya ini tampilannya sudah oke, prosesnya sudah kita buat, tapi di dalam tabel di sini kan datanya masih kosong ya. Kalau kita klik ya, datanya masih kosong. Maka kita perlu untuk nambahkan dulu ya. Ini kita tambahkan dari belakang, dari database. Nanti kalau kalian sudah membuat proses login, maka perlu di sistem itu dikasih fasilitas untuk add data atau add user ya. Kita kasih dulu data dari database, yaitu namanya Andik. Kemudian ini saya menggunakan email saja ya, @gmail.com. Kemudian passwordnya saya kasih 123. Karena saya menggunakan email di sini, maka saya perlu di tampilan loginnya, username-nya ini tipenya saya ganti email. Oke, username ya, kalian bisa menggunakan username email, atau ini kalian ganti email juga seperti ini juga gak ada masalah. Jadi nanti si usernya tinggal memasukkan emailnya apa, kemudian passwordnya apa. Jangan lupa kalau kalian menggunakan email, maka tipenya kalian ganti email. Oke, kalau sudah ini kita cek datanya sudah masuk. Untuk namanya ini kita nanti pakai untuk apa? Namanya ini biasanya nanti ketika proses loginnya sukses, kita akan bikin bahwa menandakan bahwa yang login itu atas nama ini ya.
Oke, kita akan coba cek dulu kalau dia klik gagal ya, tidak diisi ya. Ini untuk proses biar datanya kosong apa enggak untuk memfilter, kalian bisa menggunakan require ya. Nah, seperti ini. Jadi dia wajib diisi. Oke. Kita akan refresh. Nah, oke, kalau sudah, sekarang kita akan coba cek ya, andi@gmail.com, passwordnya 123. Untuk password kita ganti tipenya, bukan tipe teks tapi tipe password. Oke, kita refresh lagi, andi@gmail.com, passwordnya 123. Kita submit. Oke, prosesnya sudah sukses ya. Jadi ketika dia sukses untuk loginnya, dia akan diarahkan ke halaman indeks ya. Untuk halaman indeks dashboardnya kan memang belum kita bikin ya, belum kita proses. Untuk membaca indeksnya itu harus lari kemana, kita cek dulu. Nah, berarti kita larinya jangan ke indeks tapi kalian bisa tambahkan page home ya. Kita tinggal copy saja di prosesnya. Oke, di sini kita tinggal tambahkan. Jadi ketika dia sukses, dia langsung dilarikan ke halaman indeks PHP, tapi page-nya namanya adalah page home ya. Kita akan coba lagi login ya. Jika dia sukses, oke, passwordnya kita salahkan dulu ya, prosesnya benar apa enggak. Oke, dia akan nolak. Selanjutnya kita akan coba bikin satu menu, yaitu logout jika dia sukses atau gagal. Langkah selanjutnya kita akan proses logout di template yang sudah kita bikin. Ini ada menu namanya logout, dia berada di header. Kita akan coba cek ya, kita akan cek di view, index, header, kemudian kita tinggal find saja logout. Oke. Nah, di bagian logout ini kita arahkan kemana? Kita harus punya file yang namanya logout ya. Di sini saya sudah sediakan di bagian model. Kemudian di sini saya sudah punya file logout yang isinya sederhana seperti ini: session start, kemudian session distro. Jadi ketika dia menjalankan file ini, dia sessionnya. Ketika login tadi kan dia buat sebuah session ya, yang tadi saya hilangkan ini ya. Nanti ketika dia mau logout, maka dia akan sessionnya akan di destroy atau dihapus atau di cut ya. Kemudian dia akan diarahkan ke bagian login.php. Ingat posisinya, kita harus cari loginnya itu ada di mana. Ketika logoutnya itu berada di file models dan loginnya itu berada di satu tingkat sebelumnya, maka kita harus menandai atau memberikan tanda titik-titik, garis miring, kemudian login, karena file logoutnya ada di sini, kemudian file loginnya ada di sebelumnya. Oke, seperti itu. Ini file logoutnya. Kemudian kita tinggal arahkan ya di bagian header tadi ini, logout ya. Jangan lupa akhirnya kita cari data. Oke, akhirnya ini. Oke, ini dia menggunakan data modal. Kalau kita cek ya, kalau kita cek dia akan ada pesan seperti ini. Nah, kita cari dulu file modalnya ini. Oke, kemudian kita find saja. Oke, kita akan cari filenya. Nah, kalau kita cari di file ini memang dia tidak ditemukan ya, file untuk modalnya, maka kita tinggal cari saja di indeks ya. Di indeks kita cek dulu ada apa enggak, kita tinggal find saja yang tadi. Oke, di indeks juga tidak ada, maka kita tinggal cari di bagian JS. Oke. Nah, kita cari, ternyata dia ada di sini. Oke, kalau dia sudah kita temukan file modalnya ya, kita tinggal arahkan
atau kita akan coba baca. Nah, ini ketika dia ditekan tombol logout, maka dia akan diarahkan ke halaman mana. Kita akan cari, kita akan arahkan ke halaman logout. Maka di halaman logout itu berada di folder models, kemudian filenya namanya adalah logout.php. Oke, kita tinggal mencoba menjalankan. Kita refresh dulu, kemudian kita coba logout. Oke, dia sudah jalan. Jadi artinya kalau kita baca skripnya ini ya, ketika tombol logoutnya kita klik ya, tombol logoutnya kita klik, dia akan membaca data target modalnya namanya logout modal. Logout modal itu ada di file JS ya. Nah, file ini logout modal. Kemudian ketika tombol submitnya ini kita klik ya, maka dia akan diarahkan kemana? Dia akan diarahkan button di models logout, yaitu folder models, file namanya adalah logout ini. Kemudian dia diarahkan ke halaman login kalau session destroy-nya sudah putus. Oke, itu prosesnya. Sekarang langkah selanjutnya yang perlu kita tambahkan apa? Yaitu saya ingin menambahkan menangkap nama yang ada di sini ya. Kita akan cari siapa sih yang login. Nah, yang login itu adalah namanya Andi. Oke, bagaimana caranya? Di bagian proses ini, maka kita perlukan yang namanya session tadi ini, session log true. Oke, session log true. Nah, ini kita copy. Artinya ketika loginnya sukses, username dan passwordnya sama, dia akan menjalankan namanya session. Namanya sessionnya adalah log, dia true. Kemudian saya juga akan membuat satu session lagi, saya namai dengan nama, yaitu isinya apa? Nama isinya adalah variabel ini kita bikin dulu hasil. Kemudian di sini saya menggunakan MySQL, oke, MySQL fetch array. Oke, MySQL fetch array. Kemudian saya tinggal copy ini. Nah, saya tinggal tangkap, yaitu variabel namanya. Oke. Nama. Oke. Nah, nama ini itu harus sama dengan yang kita bikin. Ini kolom nama yang ada di tabel ya. Artinya saya bikin sebuah session namanya nama. Isinya apa? Isinya adalah dari tabel T user. Kita tadi kan sudah baca tabel T user. Kemudian saya ambil kolom namanya. Kalau sudah sessionnya sudah kita bikin, maka di halaman index ya, di halaman index kita coba kasih dia. Nah, saya bikin ada namanya variabel nama. Isinya adalah apa? Isinya adalah session ini. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini. Oke, artinya ketika kita menjalankan halaman index, kita akan mempunyai variabel nama di file apapun sebelum kita logout ya. Yang penting tidak di logout, sessionnya tidak di destroy, maka session ini, nama ini akan tercantum terus atau terikat terus. Oke, title-nya kita rubah dulu, rekam medis. Kalau sudah, kita mau tampilkan di mana namanya, kita akan tampilkan namanya itu, kita login dulu ya. Namanya akan kita tampilkan di ini ya, Maman ya. Di sini kita akan ganti. Ini posisinya di header. Posisinya dia di header. Ini kita logout saja. Nah, posisinya di sini. Nah, ini yang akan kita ganti. Kita ganti dengan apa? Kita kan tadi di indeks sudah membuat variabel nama. Kita tinggal panggil saja $nama. Nah, cukup mudah. Hanya seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal refresh. Maka kita cek di sini, oh dia belum membaca. Nah, di bagian index ini sessionnya belum ada ya. Dia sudah membuat sebuah session, tapi
diperlukan yaitu tanda sessionnya. Tanda sessionnya itu seperti yang ada di logout tadi ya. Kita cek logout, kita buka. Nah, tanda ininya yang kita perlukan. Kita taruh di mana? Kita taruh di halaman index. Nah, artinya harus ada session start. Ketika tidak ada session start, maka file-file atau variabel yang session tadi itu tidak akan terbaca. Oke, kita cek lagi ketika di indeksnya sudah ada sessionnya, ini tinggal copy saja. Kemudian kita cek di bagian prosesnya. Di bagian proses ini juga kita perlukan session. Oke, kalau sudah kita akan coba refresh dulu. Oke, di sini dia sudah bisa membaca namanya. Oke, kalau ini namanya kita tambahkan ya, Andi Prayogi, ya, kemudian kita simpan dan kita refresh, maka otomatis di sini harusnya juga ikut terganti. Kenapa dia tidak ikut terganti? Karena kita belum melakukan destroy atau logout. Kita logout dulu, kemudian kita login ulang. Nah, otomatis dia akan mengganti.